Di episode sebelumnya, Kaiju 9 berhasil mengambil tubuhnya Isao, dan kejadian ini memberikan luka yang mendalam kepada Kikoru, Kafka, dan Narumi. Serangan Kaiju 9 kemarin juga merusak kota, dan ada banyak mayat Kaiju semut tersebar di mana-mana. Jadi sekarang adalah giliran regu pembersih melakukan tugasnya. Terlihat teman-teman Kafka ditugaskan membersihkan mayat Kaiju semut. Tokuda kesal karena tulang kaijunya tidak bisa dipotong dengan gergaji mesin. Sebenarnya ada alat lain yang lebih kuat untuk memotong tulang kaiju, tapi alat itu harganya mahal, jadi mereka tidak bisa menggunakannya setiap saat. Pada akhirnya Tokuda memotong tulang kaiju di bagian sendi, tapi ukuran tulangnya masih terlalu besar. Jadi tulang itu nanti harus dipotong lagi di kantor. Tapi mayat kaiju semut ada sangat banyak, jadi pembersihan akan memakan waktu yang lama. Setelahnya Ichitaka mendekati Tokuda. Ichitaka bertanya apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Kematian Isao kemarin membuat Ichitaka takut. Seorang prajurit terkuat saja bisa kalah. Lalu bagaimana masa depan negara ini? Padahal dulu saat Ichitaka masih kecil, Isao sudah seperti pahlawan yang tidak terkalahkan. Tapi sekarang ada kaiju yang bisa membunuh Isao. Ichitaka mendengar akan ada banyak orang yang pindah negara. Mereka takut jika Kaiju 9 kembali datang dan menghancurkan Jepang. Jadi Ichitaka mengajak Tokuda juga pergi dari Jepang. Tapi Tokuda tidak mau pergi. Jika mereka juga pergi, lalu siapa yang akan membersihkan mayat Kaiju 9? Jadi Tokuda akan tetap di sini. Dan Tokuda berharap pasukan pertahanan segera melakukan sesuatu. Sekarang kita berpindah ke markas Divisi 1. Terlihat Kikoru sedang berlatih melawan Shino. Kikoru banyak melakukan serangan, tapi serangan Kikoru tidak ada yang berhasil. Shino pintar mengatur ritme pertarungan, dan hasilnya Kikoru kalah dalam pertarungan ini. Kikoru akhirnya paham betapa kuatnya Shino, dan di atas terlihat Narumi yang rebahan sambil bermain game. Sebelumnya Narumi berjanji akan melatih Kikoru menjadi lebih kuat. Tapi sebelum itu Kikoru harus mengalahkan semua ketua regu, yang salah satunya adalah Shino. Baru setelah itu Narumi akan melatih Kikoru secara langsung. Tapi perjalanan Kikoru tidak akan mudah. Semua ketua regu dalam Divisi 1 punya kekuatan yang hebat, dan mereka semua bisa menjadi kapten suatu saat nanti. Narumi yakin dia bisa menamatkan game dalam waktu 1 bulan. Jadi selama 1 bulan ke depan, Narumi menyuruh Kikoru mengalahkan semua ketua regu. Kikoru dijuluki sebagai anak berbakat di generasi sekarang. Jika benar begitu, seharusnya Kikoru bisa mengalahkan semua ketua regu dalam waktu 1 bulan. Dan Narumi secara resmi memulai permainan ini. Tapi tiba-tiba Hasegawa datang dan menendang Narumi. Shino tidak habis pikir kenapa Kapten Divisi 1 kelakuannya begini. Tapi ternyata Kikoru menganggap serius omongan Narumi. Dan Kikoru mengajak Shino bertarung 1 ronde lagi. Ternyata Shino juga menikmati latihan ini. Jadi mereka berdua kembali bertarung di dalam kamar. Hasegawa bertanya apa Narumi sudah membuat keputusan untuk Kafka. Ingat lagi kalau Isao menunjuk Narumi sebagai penerusnya. Jadi mulai sekarang akan ada banyak hal yang harus diurusi Narumi, termasuk tentang Kaiju 8. Tiba-tiba Narumi dan Hasegawa mendapatkan panggilan dari tim medis. Setelahnya mereka berdua pergi ke laboratorium. Ternyata Kafka ada di sana, dan tubuh Kafka sedang diperiksa. Di sini terungkap ada bagian tubuh Kafka yang berubah secara permanen. Dan itu adalah tangan kanan Kafka yang terlihat sejak kemarin.
Dokter menduga penyebabnya karena Kafka terlalu sering berubah. Dan jika Kafka terus berubah menjadi kaiju, bisa jadi Kafka akan menjadi kaiju sepenuhnya. Itu saja yang dokter katakan dan Narumi langsung menghadiri rapat setelahnya. Akhirnya sudah sore dan Kafka duduk sendirian di atap. Kafka yakin dokter tahu kondisi tangannya, dan Kafka jadi bertanya apa dia masih bisa bertarung. Kafka teringat Kikoru yang menangis karena ayahnya meninggal, dan Kafka tidak mau hal itu kembali terjadi. Setelahnya Narumi ikut duduk di atap bersama Kafka, dan Narumi ingin memberitahu hasil rapat barusan. Ternyata Kafka tidak diizinkan tetap berada dalam divisi pertahanan. Alasannya jelas karena perlahan Kafka mulai kehilangan tubuh manusianya. Jadi divisi pertahanan tidak mau mengirim Kafka kembali ke medan perang. Kafka sudah menduga akhirnya akan begini, tapi Kafka belum mau menyerah. Dan ternyata Narumi juga berpikiran hal yang sama. Narumi paham apa yang terjadi dengan tubuhnya Kafka, tapi Narumi tidak akan membiarkan Kafka mati begitu saja. Jadi Narumi menyuruh Kafka meminjamkan kekuatan. Narumi yakin Kafka sudah semakin bisa mengendalikan tubuh Kaiju 8. Jadi Kafka akan menjadi kekuatan yang besar. Dan jika nantinya Kafka tidak bisa kembali menjadi manusia, Narumi sendiri yang akan membunuh Kaiju 8. Saat ini Narumi sangat dendam kepada Kaiju 9, dan Narumi ingin mengalahkan Kaiju 9 dengan cara apapun. Narumi yakin pasti Kafka juga merasakan hal yang sama, karena mereka berdua adalah orang yang membiarkan Kaiju 9 kabur. Kafka paham apa yang Narumi rasakan, dan Kafka juga ingin membunuh Kaiju 9. Sebelumnya, Kafka bisa tetap hidup berkat keputusan Isao, dan sekarang keputusan Narumi juga menyelamatkan Kafka. Kafka sadar hidupnya adalah sebuah amanah, jadi Kafka akan tetap bertarung walaupun ada resiko besar menanti. Narumi senang Kafka punya semangat, dan sekarang adalah giliran pasukan pertahanan beraksi. Sementara itu di markas divisi 3, terlihat Hoshina menemui seseorang di ruang laboratorium. Hoshina senang karena pasien di sini sudah bangun. Sebenarnya siapa yang terluka sampai harus berada di sini? Ternyata itu adalah Kaiju nomor 10 yang berada di dalam kapsul. Kaiju 10 masih hidup karena intinya belum hancur sepenuhnya. Tapi intinya hanya tersisa setengah. Jadi Kaiju 10 tidak bisa melakukan regenerasi. Sebenarnya apa tujuan Kaiju 10 dibiarkan hidup? Ternyata divisi 3 ingin mencari informasi dari Kaiju 10. Tapi Kaiju 10 hanya mau berbicara dengan Hoshina. Jadi Hoshina menemui Kaiju 10 sendirian. Tapi tentu saja ada yang membantu mengawasi dari ruang lain. Dan Kapten Mina juga ada di sana. Ruang komando mendeteksi kekuatan Kaiju 10 sekarang berada di angka 5,7. Sudah cukup banyak turun dari sebelumnya 9,0. Tapi angka 5,7 masih termasuk kekuatan yang cukup besar. Seseorang takut jika Kaiju 10 tiba-tiba melakukan regenerasi. Tapi Kapten Mina yakin Kaiju 10 tidak bisa melakukannya. Apalagi dengan inti yang hanya tersisa setengah. Sekarang Hoshina sudah ada di depan Kaiju 10. Dan Kaiju 10 tiba-tiba berteriak memamerkan kekuatannya. Hoshina masih bisa berdiri dengan santai. Tapi orang-orang dari ruang komando merasakan tekanan yang besar. Hoshina memarahi Kaiju 10 karena terlalu berisik. Dan jika Kaiju 10 mengamuk lagi, Hoshina akan membelahnya menjadi 2. Kaiju 10 senang Hoshina masih seperti sebelumnya. Dan Kaiju 10 sangat ingin memakan tubuh Hoshina dan dijadikan nutrisi. Hoshina tidak mau basa-basi di sini. Jadi Hoshina langsung bertanya apa Kaiju 10 kenal dengan Kaiju 9.
Ternyata Kaiju 10 mengenal Kaiju 9, dan Kaiju 10 berkata Kaiju 9 adalah penciptanya. Dari sini bisa diartikan kalau Kaiju 10 menganggap Kaiju 9 sebagai orang tuanya. Tapi walaupun begitu, Kaiju 10 siap memberikan informasi. Namun Kaiju 10 mempunyai syarat. Kaiju 10 meminta dikeluarkan dari kapsul, dan Kaiju 10 ingin bertarung lagi dengan Hoshina. Hoshina menolak tawaran Kaiju 10. Lagi pula dengan inti yang hanya setengah, Kaiju 10 tidak akan bisa kembali seperti semula. Kaiju 10 juga paham hal itu, tapi bukan itu yang Kaiju 10 inginkan. Ternyata Kaiju 10 tahu kalau manusia punya teknologi yang bisa mengubah Kaiju menjadi senjata. Jadi Kaiju 10 ingin diubah menjadi senjata, dan senjata itu harus diberikan kepada Hoshina. Semua orang tidak menyangka akan ada tawaran seperti ini. Sebelumnya belum pernah ada yang mengubah Kaiju hidup menjadi senjata. Jadi mereka tidak tahu apa efek samping yang akan terjadi. Ternyata Kaiju 10 sangat menikmati bertarung melawan Hoshina. Dan Kaiju 10 yakin Hoshina juga menikmati pertarungan itu. Kaiju 10 suka melakukan pertarungan yang membuat adrenalin meningkat. Jadi Kaiju 10 tidak peduli siapapun lawannya. Yang penting Kaiju 10 ingin merasakan pertarungan yang menegangkan. Jadi Kaiju 10 tidak peduli jika harus bertarung melawan Kaiju sekalipun. Ini adalah tawaran yang rumit. Jadi Hoshina ingin memikirkannya sebentar. Hoshina kemudian keluar ruangan. Hoshina menghubungi Konomi. Dan Hoshina tidak mau menggunakan senjata dari Kaiju 10. Konomi juga tidak setuju, apalagi senjata dari Kaiju yang hidup belum pernah ada. Bisa jadi nanti Kaiju 10 malah mengambil alih tubuhnya Hoshina. Tapi saat ini mereka butuh informasi tentang Kaiju 9. Dan hanya Kaiju 10 saja yang bisa memberikan informasi. Jadi ini adalah pilihan yang sulit. Tapi pada akhirnya Hoshina menerima tawaran ini. Kemudian Hoshina memberitahu Kapten Mina. Kapten Mina juga setuju. Yang terpenting Hoshina siap melakukannya. Dan Kapten Mina akan memberitahu markas pusat setelah ini. Kemudian Hoshina masuk ke dalam. Dan Hoshina meminta Kaiju 10 bicara. Kaiju 10 senang karena tawarannya diterima. Tapi Hoshina juga memperingatkan Kaiju 10. Kaiju 10 tidak akan bisa memanfaatkan Hoshina. Justru Hoshina yang akan memanfaatkan Kaiju 10. Kaiju 10 senang melihat semangat Hoshina. Sekarang kontrak sudah resmi dibuat. Jadi sebenarnya apa yang akan diungkap oleh Kaiju 10? Akan seperti apa bentuk senjata dari Kaiju 10? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.